Ada kelompok yang masuk Islam ketika itu bukan karena panggilan darah, tapi karena panggilan usus. Usus. Wa ma adraka mal usus. Tahukah kamu usus itu apa? Lembung. Lembung itu apa? Perut. Panggilan perut, panggilan perut, panggilan perut. Di belakang rumah saya di Pekalongan ada koperasi namanya PPIP. Persatuan Pembatikan Pekalongan. PPIP. Persatuan Pembatikan Indonesia Pekalongan. Oleh anak-anak kecil, karena PPIP itu ditulis dengan huruf besar, dia robah saja. PPIP, paling perlu isi perut. Katanya anak-anak, paling perlu di dunia ini isi perut. Pendirian sesudah perut. Kenyang dulu cari. Jadi ada orang yang masuk Islam karena perut sambil bawa kepala. Yang perlu gaji. Majikan senang. Pangkat naik. Ini masuk Islam karena perut, kepalanya dia tinggalkan di rumah. Yang satu tadi masuk Islam karena darah, kepalanya dia titipkan di tempat lain. Maaf, saudara-saudara. Islam terhadap manusia yang tidak pakai kepala tidak ada keperluan. Biarkan mereka keluar dari Islam. Carilah manusia yang pakai kepala. Ini perlunya Isra Mi'raj, membina manusia yang tahu berfikir. Ad-din huwal aqal. La dina liman la aqla laha. Agama itu rasio, akal. Tidak bisa beragama orang tidak ada akal. Perlu apa manusia tidak pakai kepala diterima masuk Islam? Habis-habiskan nasi bungkus saja nanti itu. Makan banyak, berpikir tidak bisa. Diledakkan Tuhan bom. Beratnya bom itu 5 ton. Lebih hebat dari ledakan bom atom di Hiroshima. Isra Mi'raj ini meledakkan suara sekeras-kerasnya, meminta manusia berpikir. Bahan berpikir. Perlu beragama itu sesudah berpikir. Kalau cuma cari gaji, cari makan, ya Allah, ya Rabb. Celeng lebih pintar darimu cari makan. Kalau ada majikan yang mau kasih makan kenyang sama dia, keyakinannya dia jual. Manusia perut. Biarkan saja keluar dari Islam, tidak perlu. Banyak-banyak angka saja. Membina manusia yang berakal, yang cerdas berpikir, pakai kepala, baru masuk Islam. Maaf, saya ulang sekali lagi kaidah. Ad-din huwal aqal. Agama itu ialah akal. La dina liman la aqla lahu. Tidak bisa beragama orang yang tidak punya akal. Tafsirnya yang lebih jelas. Surga hanya disediakan untuk orang yang ada akal. Orang gila dan orang yang tidak tahu berpikir, tidak ada tempat untuk dia di surga. Sekali lagi, yang bisa ke surga orang yang punya akal. Orang gila atau orang tidak punya akal sama sekali, tidak ada tempat untuk dia di surga.
Man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang di dunia ini bodoh, di akhirat nanti akan lebih bodoh dan lebih sesat jalannya ke neraka. Membina manusia yang berakal harus dengan revolusi fikiran. Isra Mi'raj, ledakkan evolusi berfikir. Mengetahui langit, mengetahui bumi, mengetahui alam roh, mengetahui alam tamsil. Maaf, ini pembicaraan akan sampai kepada isi-isi berfikir dengan Isra Mi'raj. Latar Isra Mi'raj sudah selesai, ini dibicarakan. Satu orang penting tidak ada di masjid ketika Nabi mengkisahkan Isra Mi'raj. Dia baru datang sore hari ke Mekah. Dia lihat orang Mekah di pasar bertengkar, di rumah bertengkar, di masjid bertengkar. Dia bertanya, kenapa aku jadi bertengkar? Katanya tadi sahabatmu berpidato di masjid tentang Isra Mi'raj. Ini separuh orang tidak percaya. Apa pidatonya? Si pemberi cerita mengatakan kepadanya, dia ceritakan ini. Apa yang bicara itu Muhammad sendiri? Iya, Muhammad yang bicara langsung. Oh, kalau Muhammad yang berbicara, lebih dari itu saya percaya. Ini manusia aneh. Lebih dari itu saya percaya kalau memang dia bicara. Orang yang mendengar omongan ini lari kepada Rasulullah. Mengatakan, ya Rasulullah, ini itu kok ada temanmu mengatakan apa ini semua cerita tadi Muhammad yang menerangkan. Saya katakan iya. Oh, dia mengatakan kalau Muhammad yang menerangkan, lebih dari itu saya percaya. Ditanya oleh siapa orangnya? Abu Bakar As-Siddiq. Jatuh kalimat Siddiq dari mulutnya Nabi terhadap pendirian Abu Bakar yang mengatakan lebih dari itu kalau Muhammad yang berbicara, saya percaya. Ini keanehan manusia yang bersih jantungnya, karena dia tahu bahwa Muhammad itu Rasulun Amin, Sadiqul Wa'id, Rasul yang sangat boleh dipercaya dan tidak pernah berdusta. Amanah lidahnya. Kalau dia yang berbicara, saya percaya kepada Abu Bakar. Lebih dari itu saya percaya. Ini sampai zaman ini ada inkarnasi baru, bayangan-bayangan Abu Bakar. Ada orang sebelum menganalisa kisah-kisah dalam Mi'raj, oh kalau Muhammad yang bicara saya percaya. Jadi jangan saudara kira Abu Bakar itu dulu saja. Di zaman ini juga ada Abu Bakar. Ada manusia yang pantas dikasih julukan Siddiq. Kalau dia tahu bahwa yang berbicara ini Nabi, dia mendahulukan percayanya. Saya mengalahkan akal saya. Kalau akal saya tidak bisa menangkap, bukan Muhammad yang kalah, akal saya yang di bawah dari ukuran otak Muhammad. Ini dasar kaum mukminin di akhir zaman ini. Nah, saudara-saudara yang terhormat, untuk menciptakan manusia Islam yang pakai kepala, kita perdalam penyelidikan tentang kisah Isra Mi'raj. Untuk memperkecil jumlah manusia hamba perut, hamba usus, di mana kenyang ada, di situ imannya berada. Manusia yang semacam ini kalau keluar dari Islam, Islam tidak rugi, nggak apa-apa, habiskan nasi saja manusia ini.
Tapi kita memerlukan manusia yang berakal, yang pandai mengucapkan La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Dengan dasar ini, insyaallah pembicaraan Isra Mi'raj ini bisa disambung bulan depan. Sudah masuk Sya'ban, mungkin sudah diambang pintu Ramadan sebulan lagi. Tapi saya percaya ini pembicaraan boleh saudara gunakan jadi pendorong untuk memfahamkan hakikat dari Isra Mi'raj, terutama muqaddimah yang di awal sekali, wihdatul wujud, kafirnya Al-Hallaj, kafirnya Hamzah Fansuri, kafirnya Siti Jenar, yang meyakinkan dia di dalam Allah, Allah di dalam dirinya. Ini harus kita nafikan, kita tolak dulu. Antara kita dengan Allah tidak akan terjadi persatuan. Terhadap Allah kita memanggil kalimat huwa, 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 ghaib. Dia, 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 dia itu bukan aku bukan dia. Menunggal kaulo kargusti tidak ada di dalam Islam. Tapi kejadian alam ini di tangan Tuhan seluruhnya, ini maknanya wihdah al-wujud. Segala yang ada ini milik Tuhan, yang mengadakan semua Tuhan. Langit, bumi dengan segala isinya punya Tuhan. Tapi langit dan bumi bukan Tuhan. Dengan dasar ini, pokok-pokok pembicaraan Isra Mi'raj sudah ada dasarnya. Saudara boleh menyambung, boleh menambah tambah-tambahan kisah dalam Isra Mi'raj. Tapi dasar ini hendaklah digunakan jadi tempat berpijak berbicara tentang Isra Mi'raj. Penutup peringatan kepada kita semua. Mi'raj Nabi sudah selesai dan Nabi sudah pulang dan sudah mengkisahkan perjalanan Isra dan Mi'rajnya. Sebentar lagi kamu akan Mi'raj. Kamu tidak akan tinggal di Jakarta kalau mati. Bangkaimu nanti dimasukkan ke tanah kusir. Rohmu akan terbang ke langit. Ke langit ke-1, ke langit ke-2, ke langit ke-3, ke aras, ke Sidratul Muntaha, sampai ke tempat yang dinamakan alam barzakh. Di alam barzakh rohmu akan diistirahatkan sampai kiamat. Apakah kamu sudah berani pergi Mi'raj ke langit? Ya Allah, pergi ke Tanjung Priuk saja kalau musim banjir kamu takut, apalagi pergi ke langit ke-1, ke langit ke-2. Malaikatnya aneh-aneh di atas, sampai tanduk yang segala macam, ditanduk kepalamu nanti. Tapi jangan khawatir, turutkan segala kisah Isra Mi'raj Nabi. Kalau kamu sudah yakin bahwa Nabi akhirnya selamat ke atas, kamu juga akan selamat. Ya? Mi'raj aneh, tapi kita sebentar lagi akan Mi'raj. Saudara, latihan Mi'raj. Latihan Mi'raj. Ini penutup pembicaraan ini. Saudara harus latihan Mi'raj. Nabi mengatakan as-salah
As-salah mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang yang beriman. Jadi kalau kamu salat, kamu melatih diri berangkat mi'raj. Ya? Berapa kali salat satu hari? Sekurangnya 5 kali. Yang wajib terang 5 kali. Apa dengan latihan ini kamu sudah mengerti berangkat ke langit? Jangan belum. Oleh karena kamu tidak tahu bahwa takbiratul ihram itu istilah Soeharto sekarang ini tinggal landas. Ada kata-kata sekarang tinggal landas. Bukan ditinggalkan landas. Tinggal landas berangkat ke atas. Kalau ibu mengucapkan takbiratul ihram, tangan diturunkan ke bawah apa diangkat ke atas? Ke atas ya. Ke atasnya lambat-lambat apa agak cepat? Cepat lebih baik. Allah. Ini Allah. Ini tinggal landas. Tinggal landas. Allahu Akbar. Kalau tangan sudah turun ke sini, ini roket sudah bergerak dari tanah, sudah naik ke atas. Ini hanya sayang kapal terbangnya Made in Bandung, bikinan Pak Habibie. Baling-balingnya sudah berbunyi, tapi jangkarnya dipasang ke tanah. Kecentai, naik-naiknya ini kapal terbang. Ya? Dia sudah baca Allahu Akbar, tapi tetap saja berdiri di atas tanah, tidak naik-naik ke atas. Ini barangkali ada hambatan ke bawah. Kenapa kamu kok tidak sampai-sampai ke Tuhan? Masih di atas tanah, di atas tanah. Sudah sampai Assalamualaikum, Assalamualaikum di sana juga. Ini namanya mesinmu kurang betul. Sudah tinggal landas, tapi masih berdiri juga di atas tanah. Itu namanya tertambat kelandasan. Cobalah dengan salat itu kamu terbang ke atas. Tawajuh kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma'na muslim. Cek. Kamu sudah ke langit. Tidak rakyat Jakarta Raya lagi. Rakyat apa? Alam semesta. Saya anggota dari alam semesta. Saya sekutu langit, sekutu bintang, sekutu matahari. Wa amma tanah, sebentar lagi saya tinggalkan. Kebosanan, kelemahan di tanah ini. Kamu jangan terlalu cinta tanah. Kamu orang langit. Nenek moyangmu dijadikan bukan di Jakarta. Adam Hawa dijadikan di surga. Itu nenekmu. Aslimu orang surga. Kok kecantel jadi orang Jakarta? Balik ke tempat asalmu, ke surga lagi. Jangan ketawa, yang benar gitu. Kok kelamaan dicantel tanah? Ya tanah hendak. Angkatan baru mengatakan saya akan kembali ke bawah pangkuan Ibu Pertiwi. Jadi kamu rela di pangku tanah? Jangan sampai kamu dibelenggu oleh tanah. Naik ke atas sana. Mardatillah. Jannah.
bukan tanah tempatmu. Ya. Sayang sekali ini jam terlalu cepat jalannya. Saya ingin menyampaikan cerita tanah kepadamu. Tadi saya baca-baca tentang Konghucu yang mengatakan manusia dalam cinta sayang terhadap tanah, terutama orang-orang Cina, katanya Konghucu. Kamu wahai bangsa Cina, katanya Konghucu, mencintai tanah tapi tidak menafkahi tanah. Jadi cintamu palsu, katanya Konghucu kepada orang Cina. Tanah memberimu makanan, tanah memberimu hak hidup, tapi kamu memberi rabu, pupuk kepada tanah tidak mau. Kalau panen mau banyak, dia mengasih pupuk, bakhil. Ini dulu ucapan Konghucu kepada orang Cina. Karena Cina itu orang tani. Dia mengatakan, kalau kamu ingin tanah menyayangimu, sayangilah tanah. Kasih rabu, kasih pupuk. Saya sekarang meminjam kata-katanya Konghucu. Bangsa Indonesia ingin panen banyak, tapi mencintai tanah tidak mau. Ngasih rabuk tanah tidak mau, ngasih pupuk tidak mau, macul tanah tidak mau. Apalagi orang yang sudah mengatakan dirinya warga Jakarta. Ini warga Jakarta yang ngerti macul tidak ada lagi. Apalagi ibu-ibu ini yang tahu nanam padi tidak ada. Pagi sore makan buah padi, pagi sore makan buah padi. Nanam padi tidak tahu, mencintai tanah tidak tahu. Ada kalimat, aku cinta tanah airku. Bohong kamu. Berani mengatakan kamu cinta tanah airmu? Kamu cinta amplop di kantormu, tapi kamu paling tidak senang kepada tanah dan airmu. Termasuk Pak Amil Salim sendiri, yang katanya melestarikan alam. Orang Kota Gedang itu macul sudah tidak ngerti. Anak saya dari IPB, Institut Pertanian Bogor, ada yang dokter hewan, ada yang insinyur pertanian. Itu saya ngerti melalui anak saya bagaimana bohongnya bangsa Indonesia yang katanya cinta tanah air. Apa betul kamu cinta tanah air? Kamu cari senang di atas tanah dan air ini. Macul tidak mau, berbakti sama tanah air tidak mau, keluarkan keringat untuk tanah air tidak mau. Karena berjuang cari makan. Apa pengorbananmu untuk tanah air? Ya maaf. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'ina wa tawaffana muslimina ta'ibina wa alhiqna bis salihina waj'alna mimman ya'khudul kitaba bil yamin waj'alna yawmal faza'il akbari aminin وادخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت
إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا اصرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.